Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhlisin, NIM 2032100047, kelas MPI 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akreditasi sekolah. Penerapan akreditasi sekolah adalah proses penilaian komprehensif terhadap kualitas dan efektivitas sekolah berdasarkan standar tertentu yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi. Definisi dan tujuan akreditasi. Akreditasi adalah proses evaluasi dan pengakuan oleh pihak independen yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu lembaga pendidikan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Tujuan utama akreditasi sekolah adalah yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Akreditasi mendorong sekolah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa sekolah bertanggung jawab atas proses pendidikan yang dijalankan. Yang ketiga, pengakuan dan kepercayaan publik, memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah telah memenuhi standar kualitas yang diakui. Yang keempat, evaluasi dan pembenahan berkelanjutan, mendorong sekolah untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan dan peningkatan mutu. Proses akreditasi. Proses akreditasi biasanya melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, persiapan. Sekolah mempersiapkan segala dokumen dan bukti yang diperlukan untuk memenuhi standar akreditasi. Ini termasuk kurikulum, metode pengajaran, fasilitas, kualifikasi guru, dan hasil belajar siswa. Yang kedua itu pengajuan. Sekolah mengajukan permohonan akreditasi kepada Badan Akreditasi yang berwenang. Permohonan ini biasanya disertai dengan laporan evaluasi diri dan dokumen pendukung. Yang ketiga, evaluasi diri. Sekolah melakukan evaluasi diri untuk penilaian sejauh mana mereka memenuhi standar yang ditetapkan. Evaluasi ini melibatkan seluruh komponen sekolah, termasuk manajemen, staf pengajar, siswa, dan orang tua. Yang keempat, visitasi. Tim akreditasi melakukan kunjungan ke sekolah untuk memverifikasi informasi yang diberikan dalam laporan evaluasi diri. Selama visitasi, tim akreditasi akan mengobservasi proses pembelajaran, wawancara, dan staf dengan siswa, serta menilai fasilitas dan infrastruktur sekolah. Yang kelima, penilaian. Tim akreditasi menilai sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil penilaian ini kemudian dikompilasi dalam bentuk laporan yang mencakup rekomendasi untuk peningkatan mutu. Yang keenam, penetapan akreditasi. Berdasarkan hasil penilaian, Badan Akreditasi menetapkan status akreditasi sekolah. Status ini bisa berupa akreditasi penuh, akreditasi bersyarat, atau tidak terakreditasi. Standar akreditasi. Standar akreditasi biasanya mencakup berbagai aspek. Yang pertama, kurikulum dan pembelajaran. Kualitas dan relevansi kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian hasil belajar siswa. Yang kedua, tenaga pendidik. Kualifikasi dan kompetensi guru, serta pengembangan profesional mereka. Yang ketiga, fasilitas dan sumber daya. Ketersediaan dan kualitas fasilitas fisik, peralatan pendidikan, dan sumber daya pembelajaran. Yang keempat, manajemen dan kepemimpinan. Efektivitas manajemen sekolah dan kepemimpinan dalam mendukung proses pendidikan. Yang kelima, partisipasi orang tua dan masyarakat. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan di sekolah. Yang keenam, lingkungan belajar. Suasana belajar yang kondusif, aman, dan mendukung perkembangan siswa. Manfaat akreditasi. Akreditasi sekolah memberikan berbagai manfaat. Di antaranya, pertama, peningkatan mutu pendidikan. Mendorong sekolah untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Yang kedua, kepercayaan publik. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah telah memenuhi standar kualitas yang diakui. Yang ketiga, panduan pengembangan. Menyediakan panduan bagi sekolah dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Yang keempat, dukungan kebijakan. Memberikan dasar bagi pembuat kebijakan
dalam mengalokasikan sumber daya dan dukungan pada sekolah. Tantangan dalam penerapan akreditasi. Meskipun akreditasi memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Yang pertama, ada keterbatasan sumber daya. Beberapa sekolah mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan finansial untuk memenuhi standar akreditasi. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Ada sekolah yang mungkin mengalami resistensi terhadap perubahan yang diperlukan untuk memenuhi standar akreditasi. Yang ketiga, beban administratif. Proses akreditasi dapat menjadi beban administratif yang signifikan bagi sekolah, terutama dalam hal penyusunan dokumen dan laporan. Yang keempat, kualitas tim akreditasi. Kualitas dan objektivitas tim akreditasi sangat penting untuk memastikan bahwa proses akreditasi berjalan dengan baik dan adil. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan tentang akreditasi sekolah. Yang penjelasannya tentang yang pertama, definisi dan tujuan akreditasi. Yang kedua, proses akreditasi. Yang ketiga, standar akreditasi. Yang keempat, manfaat akreditasi. Yang kelima, tantangan dalam penerapan akreditasi. Dapat disimpulkan, akreditasi sekolah adalah proses penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan melalui proses yang komprehensif dan sistematis. Akreditasi membantu sekolah meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penerapan akreditasi yang efektif dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi kualitas pendidikan yang di suatu negara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.